Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aliansa. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan yaitu untuk tugas besar Bahasa Indonesia 2 saya. Dan saya mengambil judul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Langsung saja kita ke presentasinya. Latar belakang. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Indonesia. Bangsa ini patut bersyukur karena memiliki bahasanya sendiri. Banyak dari negara-negara di dunia ini tidak mempunyai bahasanya sendiri, sehingga menggunakan bahasa internasional. Bahasa internasional itu antara lain bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Mandarin, dan bahasa yang lainnya. Sebagai bahasa resmi negaranya. Dalam berjalannya waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perubahan-perubahan yang ada untuk menyempurnakan bahasa Indonesia itu sendiri. Tidak mengherankan, bahasa Indonesia mengalami penyempurnaan baik itu dalam ejaan ataupun tulisan. Menjadi bahasa resmi dan bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia yang memiliki banyak bahasa daerah, para pemuda pada waktu itu bertekad untuk bersatu demi merebut kemerdekaan Indonesia. Mereka melepaskan ego masing-masing dan mereka melepaskan identitas daerahnya untuk lebih mementingkan kepentingan bangsa ini demi kemerdekaan Indonesia. Berjalannya waktu, bahasa Indonesia sendiri mulai diminati bangsa-bangsa lain di dunia ini. Banyak dari negara lain mulai mempelajari bahasa Indonesia untuk kepentingan masing-masing. Mulai dari kepentingan karena memang keinginan sendiri untuk belajar, kepentingan untuk negara lain tersebut, kepentingan negara Indonesia agar bahasanya dikenal bangsa-bangsa lain. Diharapkan bahasa Indonesia suatu waktu menjadi bahasa yang dipakai oleh seluruh dunia. Seperti halnya bahasa Inggris pada saat ini yang dipakai menjadi bahasa dunia. Dan sudah seharusnya kita sebagai warga negara Indonesia mewujudkan, mencintai bahasa Indonesia dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Mewujudkan yang dimaksud yaitu mewujudkan menjadi bahasa internasional, mencintai bahasa Indonesia, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Lanjut. Rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu sejarah bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia mendunia. Ketiga, alasan orang asing belajar bahasa Indonesia. Keempat, negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Tujuan. Dengan dibuatnya PowerPoint ini diharapkan kita lebih baik lagi dalam mempelajari bahasa Indonesia dan mempraktikkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Dan sudah seharusnya kita tidak melupakan sejarah bangsa ini, menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia, kita bangga memiliki bahasa sendiri yang dipelajari banyak negara lain. 1.4 manfaat. Manfaat dari PowerPoint ini diharapkan kita sebagai warga negara Indonesia mau belajar kembali dan memperbaiki bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut panduan yang ada. Dan jangan mau kalah dengan negara lain yang semangat untuk belajar bahasa Indonesia. Kita juga harus semangat belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan diharapkan kepada generasi pemuda pada saat ini lebih mencintai lagi bahasa Indonesia daripada mencintai bahasa asing. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. Ikrar pemuda tersebut berisi 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Kita mengetahui bersama dalam kemerdekaan perlulah persatuan-persatuan yang ada, termasuk persatuan dalam bahasa. Pada sebelumnya terjadinya Sumpah Pemuda, kebahasaan daerah itu sangat kental dan sangat banyak. Daerah-daerah hanya berjuang untuk daerahnya sendiri, sehingga tidak ada persatuan yang ada. Sedangkan setelah adanya Sumpah Pemuda,
maka persatuan itu ada. Persatuan untuk memerdekakan negara Republik Indonesia ini. Maka diperlukanlah bahasa untuk mempersatukannya, agar kemerdekaan itu dapat dicapai dengan mudah. Karena jikalau tidak ada bahasa pemersatu seperti bahasa Indonesia, tidak semua orang mengerti bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, setelah 1 hari kemerdekaan Indonesia. Karena pada saat itu juga Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan antara lain menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan. Bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Dengan begitu, besar kemungkinan juga bahasa Indonesia atau bahasa Melayu dipakai oleh forum-forum di Asia Tenggara, atau kita sebut dengan ASEAN. Sangat memungkinkan karena dari sebagian besar negara ASEAN juga menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Selanjutnya, di sini adalah foto-foto para pemuda pada Sumpah Pemuda 1928. Dan di sini juga terdapat foto Kongres Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia itu rajin diselenggarakan 5 tahun sekali. Jikalau tidak ada hal-hal yang mengganggu, maka Kongres Bahasa Indonesia bisa dilaksanakan. Lanjut, bahasa Indonesia mendunia. Indonesia merupakan negara yang besar, dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini merupakan salah satu faktor pendukung negara di dunia untuk melakukan hubungan kerjasama dengan Indonesia. Agar kerjasama dapat terjalin dengan harmonis dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka tiap dari negara yang sedang bekerjasama itu perlu mengenal budaya dari masing-masing negara yang bersangkutan. Salah satunya adalah bahasa. Hal ini perlu didukung oleh semua pihak dalam penginternasyonalan bahasa Indonesia yang mulai diminati oleh beberapa warga asing. Ada lebih dari 45 negara di dunia yang saat ini sedang mempelajari bahasa Indonesia. Data tersebut yaitu data tahun 2016. Bisa jadi tahun 2019 itu akan berkembang negara-negara yang minat untuk mempelajari bahasa Indonesia. Banyak warga asing yang belajar dan menuntut ilmu di Indonesia untuk mengambil program pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Orang asing yang belajar bahasa Indonesia dapat dengan mudah dan cepat menghafalkan kosakata tertentu. Saat ini Indonesia merupakan negara berkembang yang dipandang sebagai negara ekonomi baru. Hal ini menjadi nilai tambah sehingga para investor asing atau para negara-negara tidak segan untuk berinvestasi di Indonesia. Untuk memperlancar proses kerjasama tersebut, beserta lanjutannya, mau tidak mau adalah suatu kewajiban untuk mereka mempelajari bahasa Indonesia. Di sini Indonesia menjadi negara berkembang yang dipandang sebagai negara ekonomi baru, yang berarti para investor asing juga tertarik untuk menginvestasikan investasinya di Indonesia, sehingga mereka tidak segan-segan untuk mempelajari bahasa Indonesia. Dan negara-negara lain juga tidak segan-segan untuk mempelajari bahasa Indonesia agar diplomatik yang ada, hubungan bilateral dengan Indonesia dapat berjalan dengan baik, sehingga kerjasama baik itu di berbagai bidang, baik bidang pariwisata, bidang ekonomi, bidang politik, bidang budaya, itu dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, alasan orang asing belajar bahasa Indonesia. Berikut ini adalah alasan orang-orang asing belajar bahasa Indonesia. 1. Menjadi pemandu wisata. Alasan pertama mereka mempelajari bahasa Indonesia adalah untuk menjadi pemandu wisata di negara masing-masing. Pemandu wisata tersendiri sangat penting. Mereka menemani para pewisata dari Indonesia untuk berkeliling di negara mereka. Banyak warga negara Indonesia yang berlibur ke luar negeri. Contohnya saja Jepang, Korea, Arab Saudi,
Prancis. Maka dari itu, mereka memilih menyewa pemandu wisata untuk menemani mereka dalam berwisata dan menjadi nilai plus apabila berbahasa Indonesia. Karena tidak semua bisa berbahasa asing. Maksud di sini adalah ketika warga negara Indonesia berwisata ke Perancis, maka tidaklah mungkin mereka bisa menguasai bahasa Perancis. Oleh karena itu, mereka memilih menyewa pemandu yang bisa berbahasa Indonesia. Karena tidak semua bisa berbahasa asing, termasuk misalkan tidak semua bisa berbahasa Inggris. Sehingga mereka lebih memilih pemandu yang bisa membawa mereka untuk berwisata dan bisa berbahasa Indonesia. Sehingga itu menjadi nilai plus. 2. Hubungan diplomatik. Kita mengetahui bersama-sama bahwasanya bangsa Indonesia sangat terbuka dengan negara lain. Dengan keterbukaan tersebut membuat hubungan diplomatik yang erat dengan negara lain. Hubungan diplomatik sangat penting bagi setiap negara, karena hubungan diplomatik setiap negara bisa bekerja sama dalam berbagai bidang. Dalam kehidupan bernegara kita tidak bisa lepas dari negara lain, karena setiap negara saling membutuhkan satu sama yang lain. Untuk itu, sangat penting bagi para diplomatik untuk mempelajari budaya serta bahasa negara diplomatiknya, dengan tujuan untuk mempererat kerjasama antar negara. Dari sini kita bisa menyimpulkan para duta-duta besar, kemungkinan besar bisa menggunakan bahasa Indonesia. Seperti duta besar Jepang, Amerika, itu kemungkinan bisa melafalkan bahasa Indonesia. Karena mereka mempelajari bahasa Indonesia untuk penempatan-penempatannya. Dan mereka bisa mempelajari budaya dan bahasa Indonesia juga. 3. Mempelancar bisnis. Alasan ketiga orang asing belajar bahasa Indonesia adalah untuk mempelancar bisnis mereka di Indonesia. Dalam perekonomian terbuka ini membuat warga negara asing bisa melakukan bisnisnya di Indonesia dengan mempelajari budaya serta bahasa Indonesia, membuat mereka dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan membantu mereka untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu pihak swasta atau pihak negara yang diwakilkan oleh pemerintah. Bisa juga mereka orang asing belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia. Jika orang asing mempelajari bahasa Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di Indonesia, memang sudah sepantasnya orang asing itu belajar bahasa Indonesia. Karena dengan mereka belajar bahasa Indonesia, mereka akan mendapatkan nilai plus di mata perusahaan-perusahaan, dan mereka bisa mendapatkan jabatan yang tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan-perusahaan yang merekrut orang asing karena nilai plus tersebut bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Inggris, dan bisa berbahasa negaranya mereka berasal. 3. Menikah dengan orang lain. Alasan keempat orang asing belajar bahasa Indonesia adalah karena mereka menikahi orang Indonesia. Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri banyak memilih pasangan hidupnya atau menikah dengan orang sana. Dengan begitu, untuk mengenal atau mempelajari budaya satu sama lain, banyak orang asing mempelajari bahasa Indonesia serta orang asing tersebut belajar budaya Indonesia. 4. Tertarik dengan bahasa Indonesia. Alasan kelima orang asing belajar bahasa Indonesia adalah karena mereka memang tertarik untuk mempelajari bahasa Indonesia. Ketertarikan itu berbagai macam. Sebagai contoh, mereka tertarik belajar bahasa Indonesia karena kosakata bahasa Indonesia itu mudah dipelajari. Dan bahasa Indonesia itu mudah dipahami bagi mereka. Selanjutnya, negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ternyata mulai disukai oleh negara-negara di dunia. Buktinya saat ini, bahasa Indonesia telah diajarkan di 45 negara. Ini data tahun 2016. Selain itu, tercatat ada sekitar 250 lembaga di luar negeri yang mengajarkan bahasa resmi, bahasa Indonesia. Bahkan dalam data tahun 2019, negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia naik menjadi 56 negara. Dengan perkembangan yang ada, diharapkan dari tahun ke tahun banyak negara lain yang ingin mempelajari bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia dapat dikenal di dunia dan menjadi bahasa internasional. Negara-negara yang punya ketertarikan yang cukup tinggi dengan bahasa Indonesia. 1. Australia, 2. Hongaria, 3. Jepang, 4. Ukraina, 5. Korea Selatan, 6. Kanada, 7. Vietnam,
8. Kepulauan Hawaii, 9. Suriname, Arab Saudi, dan masih banyak yang lainnya. Negara-negara tersebut mempunyai ketarikan yang cukup tinggi dengan bahasa Indonesia dapat dibuktikan. Seperti halnya Australia. Australia pada sekolah dasarnya sudah mewajibkan warga negaranya untuk belajar bahasa Indonesia sampai tingkat universitas, sehingga banyak universitas-universitas di Australia mempelajari bahasa Indonesia atau terdapat fakultas bahasa Indonesia itu sendiri. Sama seperti halnya Jepang, Korea Selatan, Ukraina, Hongaria, terdapat universitas yang mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Sedangkan di Kanada kita ketahui bersama bahwasanya banyak warga negara Indonesia yang bekerja di Kanada. Sehingga mungkin antara interaksi sehari-hari mereka dengan warga Kanada membuat warga Kanada itu sendiri tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Di Vietnam memang tidak mengherankan karena Vietnam merupakan salah satu anggota ASEAN yang kemungkinan besar masih bisa menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii ini banyak warga negara Indonesia yang berwisata di Kepulauan Hawaii. Yang sama halnya seperti Arab Saudi. Banyak orang-orang warga negara Indonesia yang haji ke Arab Saudi. Nah, dari situ banyak juga warga negara Arab Saudi atau Kepulauan Hawaii yang mempelajari bahasa Indonesia untuk memudahkan bisnisnya, seperti halnya di Arab Saudi. Banyak para pedagang-pedagang yang bisa menggunakan bahasa Indonesia agar para jamaah Indonesia yang sedang beribadah, baik itu haji atau umroh, bisa mengerti, bisa saling berinteraksi berbisnis. Di Suriname itu yaitu adalah sebuah negara yang pada zaman penjajahan orang-orang kita dibuang di Suriname. Orang-orang pada waktu kerja paksa atau tanam paksa banyak yang dibuang di Suriname, sehingga banyak penduduk Jawa atau penduduk Indonesia yang dibuang di Suriname dan tidak bisa kembali ke Indonesia. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada presentasi ini yaitu sudah seharusnya kita sebagai generasi muda mau belajar kembali, memperbaiki kesalahan dalam ejaan, dalam tulisan berbahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah yang ada. Sudah seharusnya kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa ini untuk mencintai kembali bahasa Indonesia dan menggunakannya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan tidak mencampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, sehingga pada saat sekarang merasa miris, banyak generasi-generasi muda menggunakan bahasa gaulnya, yaitu bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa asing, yang padahal tidak sesuai dengan budaya kita. Maka dari itu sudah seharusnya kita memperbaiki kembali bahasa Indonesia kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik itu dalam berbicara, dalam ejaan, dalam tulisan, dan masih banyak yang lainnya. Dan sudah seharusnya kita bangga karena banyak negara lain juga mempelajari bahasa Indonesia. Maka dari itu kita seharusnya bangga mencintai bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri. Maka dari itu kita lebih mengutamakanlah terlebih dahulu bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri, baru mengutamakan bahasa-bahasa lain. Saran saya kepada yang menonton atau generasi penerus bangsa ini, seperti saya ini, marilah kita jangan malu untuk kembali belajar bahasa Indonesia. Walaupun kita orang Indonesia, tapi belum semuanya kita mengerti dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa. Seperti salah ejaannya, ucapannya, atau yang lainnya. Maka dari itu, jangan malu kita untuk kembali belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jangan mau kalah kita dengan negara asing yang mempelajari bahasa Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita kembali belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia, mencintai bahasa Indonesia itu sendiri. Daftar pustaka, saya berterima kasih dengan Badan Bahasa Kemendikbud dan Malang Times.
Terima kasih telah menonton presentasi saya saat ini. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.